Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak merasa sukacita. Ya, merasa senang karena kakak diberikan kesehatan sampai hari ini. Nah adik-adik sekolah minggu, kalian juga harus bersyukur karena adik-adik juga diberikan kesehatan sampai saat ini. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, seminggu kemarin kalian melakukan kegiatan apa nih di rumah? Ayo cerita sama kakak. Kalau kakak di rumah kebanyakan bekerja adik-adik. Siapa mama dan papanya bekerja? Semangat ya. Nah adik-adik sekolah minggu, seminggu kemarin kegiatan kalian apa? Apakah ada yang bermain sepeda? Siapa yang sudah bisa? Angkat tangan. Hebat. Siapa yang di rumah belajar berhitung? Diajarin mama dan papa. Good, hebat. Nanti jadi anak pintar ya adik-adik. Nah di rumah juga siapa yang suka nonton TV? Ayo. Ya, seru ya. Nah adik-adik di rumah juga siapa nih yang kakak pengen tahu? Adakah di rumah yang sering dibacain Alkitab oleh mama dan papa? Ayo ngaku. Hebat, luar biasa. Adik-adik, semua kegiatan yang kita lakukan yaitu kegiatan yang positif ya adik-adik. Nah kita harus bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa ketemu lagi di ibadah hari ini. Semuanya sukacita, semuanya semangat. Yuk kita siapkan hati kita. Kita tersenyum dulu yuk semuanya. Ucapkan selamat hari Minggu kepada mama dan papa. Adik-adik yang baik, yuk sebelum mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikuti kakak Maria ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami diberi kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar mengenai firman Tuhan. Berkati kami agar kami duduk dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di
pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai titah ke-10. Titah keberapa? Yuk, tangannya ikuti kakak. Titah ke-10. Isinya kakak bacain ya adik-adik. Nah, titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nih artinya dari titah ke-10? Panjang banget ya. Ya udah, kakak kasih tahu ya. Nah, intinya itu dari titah ke-10, jangan iri hati adik-adik. Artinya, berarti hati kita ini tidak boleh menginginkan hal apapun, baik benda, baik segala sesuatunya adik-adik yang bukan menjadi milik kita. Misalnya nih contohnya adik-adik, misalnya abangnya dikasih hadiah sama mama, tapi karena juara nih di kelasnya, nah tapi adik-adik nggak dikasih. Nah di situ adik marah dan kesal. Terus adik-adik ngedumel deh, ngomel-ngomel, mama, papa, kok aku nggak dikasih sih? Aku kan pengen yang kayak abang tuh bagus. Nah, contohnya kayak gitu adik-adik. Berarti kalau kita udah ngomong gitu, udah kesel, udah ngomong yang seperti itu, berarti kita udah ada rasa iri hati adik-adik kepada abang, adik atau kakak atau teman kita. Hal itu tidak baik. Tuhan Yesus nggak suka loh. Nah, kakak kasih contoh satu lagi ya. Kita cek dulu video berikut ini. Kebun anggur Nabot 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Ada seorang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang sangat bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur dari Nabot, tapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarga. Raja Ahab menjadi marah, lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Datanglah Isabel istrinya, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur dari Nabot. Ratu Isabel membagikan surat kepada seluruh pemimpin di kotanya dan bermaksud untuk memfitnah Nabot. Ratu Isabel membuat surat dan memberitahu bahwa Nabot telah berdosa kepada Allah dan raja. Kemudian semua pemimpin itu menuduh Nabot, tapi Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan itu. Kemudian Nabot dipukuli lalu mati, dan Raja Ahab kemudian pergi ke kebun anggur Nabot dan ia sangat senang bisa memilikinya. Dan Isabel berhasil melakukan rencana jahatnya. Isabel pun berhasil mengambil kebun anggur dari Nabot. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahukan bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan. Ia berpuasa dan memakai kain kabung. Tuhan mengampuni. Nah, adik-adik gimana? Sudah ditonton kan video yang tadi? Nah, kakak mau tanya, siapa sih nama rajanya? Coba mama dan papa bantuin adik-adiknya. Nama rajanya yaitu Raja Ahab. Sedangkan istrinya siapa namanya? Ratu Isabel. Nah, sedangkan kebun anggurnya punya bapak siapa? Punya bapak Nabot adik-adik. Nah, di situ Raja Ahab iri hati kepada
Bapak Nabot, sehingga melakukan segala cara untuk memiliki kebun anggurnya. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menginginkan benda-benda milik orang lain, karena itu adalah perbuatan dosa adik-adik. Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak yang baik, mengasihi orang lain, dan tidak menginginkan benda-benda apapun milik orang lain. Dan kita harus banyak bersyukur adik-adik, karena dengan kita diberikan kesehatan sampai saat ini, itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, mulai sekarang adik-adik tidak boleh sirik kepada siapa? Kepada temannya, kepada abang, kepada adiknya, kepada siapapun. Kita tidak boleh sirik, tapi kita harus bersyukur dengan yang kita punya saat ini ya adik-adik. Oke, janji ya, gak boleh marah-marah, gak boleh ngedumel sama mama dan papa. Dan kita harus mengikuti perintah mama dan papa. Jika kita ingin diberikan sesuatu sesuai dengan kemauan kita, maka kita harus berbuat baik dulu ya adik-adik. Misalnya, disuruh makan, harus makan. Disuruh mandi, harus mandi ya. Siap, oke? Nah, dari situ nanti mama dan papa akan memberikan segala yang adik mau. Tapi harus bersabar, tidak boleh marah-marah. Oke, janji ya. Nah, ibadah hari ini selesai ya adik-adik. Kita tutup ibadah hari ini. Nah, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak di dalam hati saja ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat melimpah yang kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, yang menemani kami, memberkati kami, sehingga kami dapat ibadah online lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk tidak iri hati kepada siapapun. Kami belajar untuk menjadi anak yang baik dan menuruti perintah-Mu dan orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati keluarga kami, berikan kesehatan, jauhkan dari yang jahat dan berikan keselamatan. Tuhan Yesus berkati juga teman kami yang dalam keadaan sakit, berikan kesehatan agar kami dapat berkumpul lagi untuk ibadah online. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pengajaran hari ini selesai ya. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan dengan baik. Kakak Maria sangat senang. Nah, adik-adik yang baik, jangan sampai lupa ya. Pengajaran hari ini kita belajar tentang jangan iri hati dan diambil dari Tita ke-10.
Nah, adik-adik harus lakukan ya di dalam kehidupan sehari-harinya, dibantu mama dan papa. Sampai ketemu lagi ya di ibadah minggu depan. Kalian harus sehat, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan dan pakai maskernya ya. Kalian harus sukacita karena meskipun kita di rumah, Tuhan Yesus akan menemani kita dimanapun kita berada. Dadah, Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu lagi.